Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Leni Handiani di mata pelajaran IPS di kelas 8. Gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan pagi hari ini diberikan kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini materi kita adalah perdagangan antar pulau atau antar daerah. Perdagangan antar pulau. Di sini ada 4 item. Yang pertama, kebijakan perdagangan dalam negeri. Yang kedua, tujuan peraturan perdagangan dalam negeri. Yang ketiga, faktor pendorong perdagangan antar pulau. Yang keempat, manfaat perdagangan antar pulau. Pengertian dan perdagangan antar pulau yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah yang disepakati bersama atau sepakatan bersama. Mengapa harus ada kesepakatan? Karena setiap daerah itu memiliki aturannya masing-masing, memiliki wilayah dan batas wilayahnya yang berbeda-beda. Kebijakan perdagangan dalam negeri yaitu pengorganisasian peraturan, yang kedua penataan prosedur, yang ketiga pemenuhan persediaan keterjangkauan barang kebutuhan. Pengorganisasian peraturan, bahwa peraturan sudah diatur oleh pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Dengan penataan prosedur di sini adanya perizinan dari pemerintah untuk kelancaran suatu barang. Yang ketiga adalah pemenuhan persediaan dan keterjangkauan barang pada masyarakat sehingga sampai pada tujuan. Tujuan peraturan perdagangan dalam negeri yaitu memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, mendapatkan keuntungan. Mengapa harus diperluas jangkauan pasar? Karena untuk memberikan kesempatan kepada produsen untuk memperluas pemasaran dan produknya. Misalnya minyak kelapa sawit diproduksi di Pulau Sumatera dan dijual di Pulau Jawa. Kemudian keuntungan yang diperoleh harus meningkatkan jumlah penjualan sehingga meningkatkan jumlah keuntungan pada produsen agar hasil yang didapatkan lebih baik atau lebih tinggi lagi. Faktor pendorong perdagangan antar pulau yaitu yang pertama perbedaan harga, yang kedua perbedaan kepemilikan. Perbedaan harga di sini karena setiap daerah itu memiliki harganya masing-masing atau perbedaan yang masing-masing. Ada yang murah, ada juga yang mahal. Kenapa? Karena memiliki jangkauannya. Apabila kalau dekat mungkin dia agak murah, tapi kalau jauh seperti di Sumatera atau ke daerah lain itu lebih mahal karena butuh transportasi. Kemudian ini perbedaan. Mengapa setiap produksi memiliki perbedaan? Karena produk itu tidak memiliki satu pemilik tapi berbagai macam pemilik. Manfaat lapangan pekerjaan di sini, manfaat perdagangan yaitu lapangan pekerjaan, kebutuhan konsumen, produktivitas penduduk. Lapangan pekerjaan itu berguna sekali untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Dan kebutuhan konsumen itu punya produk yang dihasilkan dari produsen untuk konsumen. Produktivitas penduduk, bahwa penduduk itu memiliki keterkaitan dengan apa yang dia beli untuk kebutuhannya sendiri. Kesimpulan dari materi hari ini, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di setiap daerah. Yang kedua, masyarakat dapat memperoleh lapangan pekerjaan dari hasil perdagangan. Kemudian yang ketiga, perdagangan bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Yang keempat, walaupun setiap daerah memiliki perbedaan dari segi harga, tapi masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Yang kelima, pemerintah dapat mengatur tentang setiap daerah untuk mengatasi kesulitan tentang pasokan barang yang dibutuhkan oleh. Jadi, kesimpulan hari ini bahwa setiap barang itu mempunyai harga dan kebutuhannya masing-masing. Juga masyarakat dalam berdagang mendapatkan keuntungan, sehingga masyarakat itu memiliki harga yang berbeda-beda. Juga pemerintah dapat mengatasi masalah kesulitan barang yang langka di pasaran, bisa dikirimkan oleh masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan. Terima kasih materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.